Maaf sebelumnya. Silakan tanya. Apa arti kalimat ini dalam bahasa Cina? Dia bilang, industri film Cina menghadapi tantangan baru dari Amerika Serikat. Oh. Inggrismu sangat bagus. Sebetulnya Inggrisku juga lumayan. Mendengar dan berbicara cukup baik. Orang asing. Kamu bekerja di industri apa? Aku di industri film. Apakah kamu sutradara? Bukan. Jadi kamu produser. Ya, Produser. Bagaimana dengan produser? Lebih berkuasa daripada sutradara. Kalian semua investasi di film. secara garis besar kan? Itu. Ayah ibu menunggu kamu di sana. Oke. Hei Nona, tolong tunggu. Bisakah kita saling mengenal? Bagus. Maka silakan duduk. Dua cangkir kopi. Oke, kecuali. Yaitu saya. Siapa namamu? Nama belakang saya Shen. Nona Shen. Silakan santai. Terima kasih banyak. Nona Shen, tidak ada yang memberitahumu. Betapa cantiknya kamu. Hahaha, terima kasih. Oh, lihat dirimu. Alis kamu. Mata dan hidung. Terutama mulut. Sangat cantik. Semua ini digabungkan. Bisa dikatakan sebagai karya seni yang indah. Kecuali terima kasih atas pujianmu. Hahaha. Anak-anakmu akan sangat-sangat cantik di masa depan. Kamu memikirkan anak-anakmu. Itu perlu hahaha. Kamu lihat anak-anakmu memiliki gen cantikmu di masa depan. Dan sangat pintar. Aku berencana punya anak. Dalam hal ini bisnis keluargaku. Maka pasti akan lebih baik dari yang asli. Kecuali, kamu berpikir cukup jauh. Itu perlu hahaha. Kamu maksud kita. Cerdas. Pintar seperti es dan salju. Hahaha. Beritahu saja aku, Nyonya Shen. Kamu buat tawaran. Harga berapa? Oh, bukankah hadiah pertunangan itu agak terlalu cepat? Kita bisa. Kamu tolong uruskan deh. Nona Shen orang yang sangat baik. Oke, aku akan langsung ke intinya. Aku dan istriku belum punya anak sejak menikah. Tapi teknologi sekarang maju. IVF sangat mudah. Istriku sudah tua. Kualitas telurnya buruk. Tingkat keberhasilan IVF terlalu rendah. Aku ingin. Nona Shen, bisakah kamu menjualku telur? Jika aku tidak punya anak, aku tidak membutuhkanmu. Atau istriku melakukannya sendiri. Kamu gila. Kamu masih ingin membeli. Bisakah kamu membelinya kau cabul? Apa yang terjadi? Hahaha.
Hei Xiao Keskibi, kamu mencari Tuan Su. Tuan Su sudah pulang kerja. Aku pikir barang ini masih perlu dikembalikan. Jika kamu gegabah mengembalikan barang berharga seperti ini, itu akan melukai harga dirimu. Aku pikir dia adalah ahli dalam cinta. Sebenarnya nggak masalah kalau kamu koleksi barang ini. Kamu bisa jaga jarak sama dia. Terus tunggu aja sampai ketertarikannya pindah sendiri. Kamu udah dapat barangnya. Apa itu transfer alami? Kenapa aku nggak suka dengar apa yang kamu bilang? Sekarang barang ini harus dikembalikan sama dia. Terus bilang aja dia nggak ada kesempatan sama Xiao ke kita. Kamu baru aja ambil barang ini. Xiao ke juga nggak ada kesempatan sama dia. Apa yang salah? Apa yang akan terjadi sama dia kalau aku terima jam ini? Wei Shanshan, kenapa ide kamu begitu ketinggalan zaman? Ya, kamu sangat maju. Tapi aku pikir barang ini nggak bisa diterima begitu aja. Tahukah kamu, Shanshan, aku pikir, aku beneran nggak ada cara buat ngobrol sama kamu di frekuensi yang sama. Cuma bilang sama Xiao ke. Aku nggak bisa berkomentar sama kamu. Xiao ke, kalau kamu nggak lakukan ini. Cek online berapa harga jam ini. Terus kita kembalikan uangnya ke mereka. Terus kamu bisa simpan jamnya. Aku cek lebih dari 30.000. Kalau aku nggak makan atau minum selama setahun, mungkin aku bisa beli jam ini. Deng Xiao ke, apa yang kamu khawatirkan? Bagus dipakai, kelihatannya cukup bagus. Xiao ke nggak bisa tinggal. Aku pikir kamu udah terima. Kalian berdua punya pendapat yang sama. Siapa yang mau aku bilang aku yang paling besar di sini? Kalau nggak aku lakukan ini. Terserah kamu buat memutuskan, Xiao ke. Yah, bukankah aku nanya sia-sia? Apa yang harus aku lakukan? Jangan-jangan aku tahu. Kamu bisa kembalikan ke pemiliknya sebagai produk kelas A. Terus kita jual jam ini. Mari bagi uangnya dan bersenang-senang. Mari bagi uangnya dan pergi minuman dan bersenang dan bersenang. Ayo bagi uangnya dan pergi makan. Lagi mikir apa? Kamu di sini untuk makan minum dan bersenang-senang. Lalu aku masuk. Akhirnya aku menembaknya. Kalian berdua menghabiskan uang di luar. Cantik kan? Gak apa-apa. Kamu bisa kasih uang ini ke Shenhua. Bisa nggak kita berhenti ngobrol sama kamu? Kita lagi ngapain? Seru banget. Tante Oh, lagi ngapain? Lagi ngomongin apa? Ada sesuatu yang disembunyikan? Apa? Lagi ngapain waktu aku datang? Ya ampun, ini kamu. Apa-apa? Nggak usah buru-buru. Nggak ada yang nggak. Ini. Hahaha, aku akan memukul kamu. Ya ampun kamu. Kamu mau Kit Ume? Gak apa-apa. Lagi ngomongin apa? Seru banget. Aku juga mau dengar. Mama, tolong jangan ikut campur. 3 wanita 1 drama. Ada apa kamu datang ke sini? 4 wanita. Salah satu dari 4 itu penonton. Kalau gitu aku jadi penonton. Enggak, kita lagi latihan. Nggak ada penonton. Enggak, tolong biarkan aku dengar keseruannya, oke? Lanjutkan. Lalu bicara Kalian cepat. bilang mau jalan-jalan kemana? Ayo pergi. Dah tante. Dah. Kami akan segera kembali. Ajia. Mau kemana? Apa maksudnya? Mr. Su, jam tangan Anda. Oh, kita bicara tentang jam tangan nanti saja. Sekarang bantu saya lakukan satu hal. Kamu letakkan pekerjaan yang sedang dikerjakan ke rekan kerja lain. Lalu, pesan 2 tiket kelas 1 ke Guangzhou bulan depan. Kamu pergi dinas dengan saya. Hanya kita berdua. Apakah kamu keberatan pergi dengan saya? Itu anaknya Xiao Zhang. Teman saya ada di Guangzhou. Kalau tidak beri dia kesempatan. Xiao Ke. Kapan perusahaan ini jadi milik Deng atau Sang? Suruh kamu mengatur pekerjaan untuk saya. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Apa yang saya salah paham? Saya baik-baik saja. perlu berkata lebih banyak. Saya jelaskan. Di tempat kerja, prinsip pertama adalah, kamu harus patuh pada atasanmu sepenuhnya. Apakah kamu mengerti? Ada pertanyaan? Kerja saja. Ingat 2 tiket kelas 1. Hei, apakah kamu sudah mengembalikan jam tangannya? Belum, dia minta saya temani dinas bulan depan. Apa yang harus saya lakukan? Kamu jangan pergi. Ini jelas-jelas tanda dia menggoda kamu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya kasih tahu, orang seperti ini sangat jahat.
Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapimu. Kamu berhenti saja. Oke, saya tidak akan bicara lebih banyak sekarang karena saya sedang kerja. Deng Xiaoke. Mr. Chen, apa yang kamu lakukan di depan pintu? Oh, saya mencari Mr. Su. Apakah ini surat pengunduran dirimu? Kenapa kamu ingin mengundurkan diri? Saya tidak bisa jelaskan dengan satu kalimat. Datang ke kantor saya. Kasih tahu kenapa kamu ingin mengundurkan diri. Duduk. Mungkin Pak Su punya masalah dengan dia sengaja menyulitkanku sekarang. Aku tidak tahu harus bertahan seperti apa lagi. Kamu ragu-ragu seperti ini. Bagaimana aku bisa membantumu? Ini yang baru saja diberikan Pak Su padaku. Jadi kamu memilih untuk mengundurkan diri. Jika ada 100 cara untuk menyelesaikan masalah ini, cara yang kamu pilih adalah yang paling bodoh. Banyak cewek yang menerima hadiah dari bos mereka. Lebih dari setengahnya akan bertahan. Kenapa kamu mau pulang? Aku tidak pandai bergaul. Aku suka mengumpulkan barang-barang. Lalu aku akan jadi apa? Jadi begini. Aku akan kasih kamu ide. Tolong bungkus kembali hadiah ini dalam 2 hari ke depan. Lalu kirimkan kembali padanya. Jadi ketika dia pulang dan membuka paketnya, dia akan mengerti maksudmu. Ini bisa menjaga martabat kepemimpinannya di permukaan. Dan kamu bisa menyatakan penolakanmu dengan cara yang nyata. Apakah dia akan membenciku? Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dan aku yakin dia tidak akan mengganggumu lagi. Percayalah padaku. Terima kasih Pak Chen. Baiklah, aku akan keluar dulu. Masuk. Pak Su, saya perlu Anda menandatangani dokumen ini. Taruh saja di sini, saya sedang buru-buru. Jika tidak merepotkan, bisakah Anda menandatanganinya dulu? Apa kamu Xiaoke? Apakah kamu pikir kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi? Sangat pintar. Tidak. Tidak. Barang yang aku kirimkan padamu dibungkus ulang dan dikembalikan padaku. Apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin memberiku kejutan atau ingin menjengkelkanku? Tidak, aku benar-benar tidak tahu caranya. Aku hanya merasa hadiah ini terlalu mahal. Tidak perlu banyak bicara, aku mengerti. Keluar. Halo. Permisi, apakah Liu Sugang ada di sini? Hei Sugang sedang mencari kamu. Terima kasih sama-sama. Hei, kenapa kamu di sini? Lewat saja, itu biasa. Saya sudah pernah pakai alasan itu Kamu sebelumnya. tahu itu cuma alasan. Haha, tapi orang bilang, takdir yang sengaja diciptakan harus dihargai. Serius? Kapan kamu pulang kerja? Kenapa kamu mau kencan sama saya? Oh, ada ide seperti itu. Tapi tempat-tempat yang kamu kunjungi, saya tidak suka pergi ke sana. Bagaimana kamu tahu tempat yang saya suka? Saya bisa membaca pikiranmu. Oh, berarti kamu menolak saya? Tentu saja. Itu juga bukan tempat untuk pergi. Saya akan memilih, kamu memilih. Ya, kamu pilih. Katakan kemana harus pergi. Pergi ke rumah saya. Saya tidak mau pergi. Lihat kamu.
Tidak ada ketulusan sama sekali. Apa yang ada untuk dimakan di rumahmu? Hei, saya seorang koki terkenal. Saya bisa masak apa saja, saya bisa lakukan apa saja. Pasti memuaskan kamu. Bagaimana kamu bilang sendiri? Seperti master bemasakan Cina. Kamu belum makan. Saya jauh lebih baik dari chef Cina itu. Saya juga tidak akan pergi. Hei, tidak punya. Hei, daripada ketulusan terlalu menyedihkan. Pergi saja, pergi. Apa yang hebat dari itu? Saya tidak tahu apa yang saya katakan sungguh. Tempat ini. Aduh, hati-hati. Maaf, saya tidak memukul kamu. Tidak. Oke, itu. Hei, tidak terbalik. Kamu dari pintu mana? Hei, ikuti aku saja. Bukankah kita masih naik? Ayo naik. Sudah hampir sampai. Cepat sedikit. Cepatlah. Ini kamu. Tolong periksa lagi. Sungguh indah. Wow. Apa semua ini milikmu? Tentu saja aku yang mengambilnya. Aku ingin membuat air mancur kecil. Apa menurutmu ide bagus untuk memelihara anjing lagi? Haha, sangat indah. Bunga-bunga ini asli. Ya, aku yang menanamnya sendiri. Wow. Luar biasa. Mengapa? Haha, apa tidak apa-apa. Tentu saja, hehe. Hei, lihat sini, kamu bisa melihat pemandangan kota yang indah dari sini. Bukankah ini perasaan yang luar biasa? Baiklah, aku akan memasak dulu. Kenapa kamu terus menatapku? Kamu bisa minum sebentar lagi. Aku akan buatkan pizza untukmu hari ini. Kamu benar-benar tahu segalanya. Apa kamu bisa melakukannya? Lakukan saja, terima kasih. Kamu tahu aku bisa melakukan segalanya. Aku sudah mengundangmu datang ke rumah kami untuk menonton pertunjukan hari itu. Aku sudah menyiapkan banyak hidangan lezat. Aku sudah bilangkan kalau kamu adalah orang yang bisa melakukan apapun. Aku bisa melakukan segalanya. Kamu tetap menolakku. Apa kamu masih ingat? Tentu saja aku ingat. Ini pertama kalinya. Ditolak olehmu di depan seluruh bangsa. Lihat surat-surat di atas meja. Kenapa kamu mengirimkannya? Lihat baik-baik. Itu adalah surat-surat yang dikirimkan untukku. Surat cinta dari wanita muda berkualitas tinggi dari negara ini. Negara ini. Itu terlalu berlebihan. Kamu pikir, apa yang kamu pikir kamu korbankan? Kamu mengorbankan pria yang terlalu baik. Sekarang banyak wanita mengejar saya. Oh, kamu selalu merasa benar sendiri. Sombong. Halo? Yang mana? Ini. Saya tidak menyangka. Oh, oke. Sampai jumpa lagi. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Kamu benar-benar menemukan saya. Jika kamu benar-benar ingin menemukan seseorang, tidak sulit.
Kamu bilang kita ditakdirkan Saya untuk bertemu. pikir takdir kita pasti bukan hanya penerbangan singkat. Meskipun kebaikanmu benar-benar menyentuh saya, tapi saya masih ingin mengeluh ke maskapai itu, membocorkan informasi pelanggan seenaknya. Jadi menurutmu ini ide yang bagus? Mengapa kamu tidak mengeluh ke saya juga? Saya bersedia menerima hukumanmu. Hahaha. Nah, untuk merayakan pertemuan kita, haruskah kita minum? Saya tidak keberatan. Haha. Pelayan. Terima kasih, terima kasih. Ini anggur merah favorit saya. Saya mengundangmu untuk mencicipinya bersama. Bagaimana rasanya? Sangat manis, hahaha. Tahukah kamu bagaimana saya menemukanmu? Biar saya ceritakan. Sebenarnya itu sangat sederhana. Kenal seseorang di bandara. Hahaha. Bagaimana mereka bisa membocorkan informasi orang? Terima kasih, saya sangat menikmati hari ini. Rasanya seperti bertemu teman lama. Tapi saya tidak hanya ingin berteman denganmu. Mari kita bicara tentang masa depan nanti. Saya tidak ingin merusak suasana di antara kita. Oke. Kalau gitu aku duluan ya. Dah. Tunggu, aku ada hadiah buat kamu. Kenapa? Pulang dan tonton lagi. Terima kasih. Kalau gitu dah ya. Parfum ini akhirnya launching. Semoga mimpimu malam ini berasa enak. Ada 100.000 yuan di kartu ini. Beli baju yang cocok sama parfum ini. Aku tunggu kamu di Bandara lusa. Ayo kita nikmati 7 hari sinar matahari di Tahiti. Kamu ngapain cepat-cepat? Datang-datang. Kenapa kamu kunci? Gak ada apa-apa. Kenapa wajahmu jelek banget? Gak ada apa-apa, kamu jalan aja. Kamu ngomong apa sih? Apa sih? Gak apa-apa kok. Ada apa? Kalau ada yang gak enak bilang aja sama aku. Gak ada apa-apa. Apa? Aku pergi dulu. Hahaha. Bilang aja. Aku mau balik ke Guangzhou lusa. Kenapa mau balik ke Guangzhou? Yah, banyak urusan di sini akhir-akhir ini. Aku mau ketemu teman-teman nanti. Teman-temanmu di Guangzhou, bukan yang suka nongkrong di klub malam itu? Apa yang kelihatan? Udah berapa umur masih main-main? Aku cuma mau jalan-jalan aja. Ayo aku temani kamu. Aku ngapain? Benar gak sih meskipun aku gak keluar negeri selama liburan panjang gak ada kesempatan? Benar gak sih meskipun aku gak keluar negeri selama liburan panjang gak ada kesempatan? Kamu jalan-jalan ke Huairou akhir pekan. Kamu jalan-jalan ke Huairou akhir pekan. Huairou bagus.
ikan trout merah kastaye dan jagung bakar seru banget. Nggak, kamu bisa pilih Miyun atau Changping. Hahaha, berbagai rute. Sebenarnya, aku cuma ingin sendiri dan tenang. Bukan kamu yang cemberut. Setelah itu kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi. Apa kamu tidak membuatku cemas? Bagaimana aku bisa tidur? Hei, berhenti mengomel. Apa kamu menyebalkan? Seperti apa kelihatannya? Wanita yang suka mengomel itu menyebalkan. Haha, apapun yang terjadi. Aku di sini. Apa kata Oi Halowe? Jangan bunuh diri di rumah kami atau aku akan membunuhmu. Halo. Hei, ayo pergi. Penerbanganmu A312. Apa yang salah? Maaf, aku tidak bisa pergi denganmu. Mengapa aku terus meyakinkan diriku sendiri? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ini parfum dan kartu bank yang kamu berikan padaku. Mimpiku tidak terasa seperti ini. Terima kasih. Selamat bersenang-senang, selamat tinggal. Siapa ini? Yo tante. Yo. Apa yang terjadi dengan mitos itu? Bukankah kamu sudah pergi? Mengapa kamu kembali lagi? Mengapa kamu tidak mengejar pesawat? Aku tiba-tiba teringat bahwa beberapa hal belum selesai. Berikan aku koper. Oh, sangat lucu. Hahaha, aku juga membawa ini. Pergi dan kembali. Apa yang terjadi? Aku bertemu seorang pria di pesawat. Aku tidak memberinya nomor telepon. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukanku. Lalu apa? Aku hampir naik pesawat. Jadi mengapa kamu kembali lagi? Mengapa? Aku sedang memikirkan apa yang aku inginkan. Aku ingin menemukan seorang pria. Dia mencintaiku dan aku mencintainya. Kami tidak bertengkar karena marah. Jangan terbebani oleh tekanan hidup. Merusak hubungan antara kita. Apakah kamu tidak mengerti? Saya pikir ini adalah cinta. Tapi di posisinya, ini hanya 7 hari nafsu. Ini bukan yang saya inginkan. Maka kamu benar untuk kembali. Untungnya dia hanya memberi saya 100.000. Jika dia memberi saya 1 juta, saya tidak tahu tentang 10 juta. Dia juga memberimu 100.000 yuan. Bukankah itu berarti saya memperlakukanmu seperti seorang wanita? Dia bisa memberi orang lain 100.000. Dia juga bisa memberikan 100.000 kepada banyak orang seperti ini dipercaya? Bagaimana jika saya memberimu 10 juta? Apa yang akan kamu lakukan? Begitulah cara membicarakannya. Saya pikir kebahagiaan adalah yang paling penting. Lihatlah apa yang saya butuhkan sekarang. Apa yang membuat saya paling bahagia? Apa menurutmu uang bisa membuatku bahagia? Saya harus menemukan seseorang yang kaya. Kalau tidak, saya akan merasa tidak bahagia. Ya atau tidak? Bagaimana jika pada saat ini saya pikir perasaan lebih penting? Tidak berguna baginya untuk memberi saya lebih banyak uang. Uang mungkin tidak membawa kebahagiaan bagi saya, kan? Itu tergantung pada apa yang kamu inginkan. UPS sudah cukup. Izinkan saya mencernanya dengan mendalam. Lepaskan tas Anda. Hei, kenapa kamu memukul saya? Apa salahku sampai kamu memukul aku? Kenapa kamu menyalahkan segalanya padaku? Ini sangat bagus. Lompat dengan baik. Baiklah, pikirkan pelan-pelan.
Ya? Ya? Tuan Chen, Apa yang sedang kamu lakukan? overtime. Saya pikir kamu tidak perlu lembur hari ini. Ibuku menyuruhku kencan buta. Mereka membawa saya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pergilah saja ke kantor. Kamu juga bekerja lembur. Saya punya 2 dokumen untuk diproses. Lalu apakah Teh bisa membantu kamu? Aku baik-baik saja. Oke, terima kasih sudah bekerja keras. Baik. Apa kabarmu? Hampir sampai. Tu cetak sebentar lagi. Kemarilah dan aku kembalikan padamu. Sudah waktunya makan. Kamu mau makan apa? Makanan sehari-hari. Mr. Chen, kamu juga harus Aku makan tidak sesuatu. lapar. Kalau begitu biarkan saja. Ya, sama-sama. Aku ingat kamu bilang padaku waktu itu. Zodiak. Keahlianmu adalah mempelajari zodiak dan zodiak golongan dewa. darah. Jadi ceritakan tentang Capricorn. Capricorn. Aku paling benci Capricorn. Terutama egois, sangat egois. Semuanya berpusat pada diri sendiri, suka mendominasi orang lain. Aku punya teman kuliah yang Capricorn. Siapa yang menggangguku? Aku Capricorn. Sebenarnya buku ini kadang penuh omong kosong. Setiap orang berbeda, itu juga tergantung golongan darahmu. Bagaimana dengan orang Aquarius? Pria dan wanita. Pria, Aquarius punya beberapa bunga. Orang Aquarius biasanya mengutamakan teman dan karir, jadi dia lebih egois. Mungkin agak lambat untuk dekat dengan seseorang. Pacarmu Aquarius ya? Zodiakku, kadang itu hanya sugesti psikologis. Lihatlah orang-orang di daerah pegunungan terpencil. Mereka tidak mengerti zodiak, tidak ada yang terjadi. Apa orang-orang bersama? Masih harus berhati-hati. Aku menggunakan hatiku. Orang-orang semua terbuat dari daging dan darah. Pria ini lebih seperti anak kecil di hadapanmu. Dia menurunkan kewaspadaannya. Hei keerku. kenapa kamu belum pulang? Jam berapa sekarang? Aku lagi lembur. Beneran lagi lembur Cepetan atau cuma pulang pura-pura makan. lembur? Bos kita ada di sini. Tolong jangan potong gaji saya. Kamu masih muda banget. Kenapa ibumu buru-buru mau nikahin kamu? Keluargamu punya situasi khusus. Aku udah pacaran sama pacarku selama 6 tahun. Orang-orang di Amerika. Ibuku takut aku bakal kabur sama orang lain. Aku mau cari satu di sini buat aku tekan ini. Jadi gimana menurutmu? Aku nggak bisa ninggalin orang tua di sini. Benar nggak? Apa aku nggak bingung? Kurasa kamu kurang tegas. Ini buat orang tua. Masih ada pemandangan baru. Jujur aja. Semuanya ada hubungannya. Maka kamu harus suka pemandangan baru ini. Kalau nggak kamu nggak bakal bingung gini. Orang ini kadang aneh banget. Kamu bilang antara aku dan pacarku. Keduanya selalu pengen bareng. Dia selalu ada masalah kalau sama aku. Selalu bikin ribut. Orang ini nggak punya banyak ide. Keduanya cukup santai dan bahagia bareng. Kamu bilang kadang orang bareng. Bukan cuma buat bersenang-senang. Benar nggak? Jadi kamu ngerti dia? Hahaha, orang ini bodoh banget. Gampang banget dimengerti. Kurasa kamu harus sama dia. Pertama, nggak realistis buat kamu ninggalin orang tuamu. Kedua, kalau pacar Amerika kamu balik buat kamu.
Gimana kalau itu ngaruhin perkembangan karirnya? Ketiga, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan nikmatin pemandangan di depan mata, daripada berhayal tentang masa depan yang jauh. Ibuku lagi menopause. Oke, ayo pulang setelah makan. Aku nggak akan jawab, aku kesel banget. Tante, jangan lakukan itu. Duduklah, duduk di sana. Minum susu. Minum. Tante hahaha. Oh haha. Sangat bagus. Kamu sangat tampan. Terima kasih untuk penghargaannya. Tante, orang tuamu masih di sana. Oh, tapi mereka akan segera kembali. Sudah waktunya untuk kembali. Musim semi telah tiba dan bunga-bunga bermekaran di Beijing. Ya UPS. Kamu bilang mereka sangat iri. Bukankah ini burung migran? Sanya di musim dingin. Musim panas di Beijing. Sangat iri. Kamu bilang tante tidak bisa melakukan ini. Hanya iri, tapi hal ini membuatku terlalu khawatir. Tidak bisa pergi, haha. Ya ampun. Waktu itu. Tante selalu ingin memberitahumu secara langsung. Ini hai. Tapi anak ini begitu so. Instruksinya sangat bagus. Dia bisa bingung sebentar. Kembali dan dia minta maaf kepadamu secara langsung. Tidak apa-apa tante. Kamu masih menganggapku sebagai orang luar. Itu pasti bukan orang luar. Hahaha UPS. Kamu lapar? Oh tidak. UPS Ibu. Jam berapa sekarang? Mungkin sedang dalam perjalanan juga. Tidak apa-apa tunggu. Hahaha, aku kembali. Pasti Ker. Ker kembali. Haha. Hahaha. Kenapa kamu kembali lebih awal hari ini? Kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Pria tampan itu adalah anak kolega saya. Nama Anda Xiao Qin. Haha, halo. Ini teman baik Ker. Panggil Shen Hua, haha. Dari tempat lain. Tinggal di sini baru-baru ini. Halo. Bagaimana dengan ini? Mari kita duduk dulu. Makan sambil menangga. Oke. Oke, ayo. Ambil tempat duduk, haha. Ayo biar saya ambil sesuatu. Hai tante. Biarkan saya membantu Tidak Anda. perlu. Jadi Anda teman Xiao Ke? Ya, dari mana Anda berasal? Guangzhou, ya ampun. Anda bilang ingatan Anda sudah habis. Pergi cari dia lagi. Hahaha tua. Datanglah ke sini sayang. Hei, saya akan cepat. Hei, awak. Hahaha. Hua. Xiao Ke, lakukan. Duduklah di sebelah tante. Hahaha. Hei, apa yang kamu lakukan? Lihat gadis cantik, mata saya langsung lurus. Hahaha. Hei, THT. Baiklah, datanglah sedikit. Saya akan melakukannya sendiri. Anda menjepitnya untuk saya. Memberikan Anda pemenang suara. Anda makan Anda. Haha. Terima kasih. Ini enak. Oh, bagaimana pekerjaan itu? Saya melihat dua yang tidak bisa diandalkan. Bulan. Semuanya salah. Coba lagi salah. Omong kosong. Mencari pekerjaan tidak ada hubungannya dengan kursi itu, benarkah? Tahayul ini. Biar saya jelaskan. Masih belum bekerja cukup keras. Bibi belum bekerja keras. Lihat saya jadi hitam. Apa ini? Saya tidak tahan sedikit penderitaan ini. Ya, ini untuk belajar dari Qin. Oh, Qin bukan orang biasa. Perusahaan? Senyor kerah putih itu dari perusahaan besar pada saya. Mengapa hanya perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaan di tempat kerja? Menghasilkan uang dan pekerjaan yang layak. Hai ini. Bukankah saya punya beberapa koneksi di sini? Kamu punya cara. Ini bukan. Saya baru saja mendapatkan satu untuk keponakan teman saya. Time Hara Fortune Wubai. Ya Tuhan. Lukisan itu diselamatkan. Saya katakan padamu. Jika kamu bisa membantu kami mencari pekerjaan, Bibi pasti sangat berterima kasih. Tidak masalah, serahkan pada saya. Ya Tuhan. Saya lupa supnya, hahaha. Tuan Qin, bisakah kamu benar-benar membantu saya mencari pekerjaan? Maka saya harus sangat berterima kasih. Sebenarnya saya pikir seorang wanita cantik seperti kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Sangat keras. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghasilkan uang. Tidak sulit. Tentu saja saya punya pekerjaan. Selama kamu mau, kamu bisa hidup dengan cara lain. Bukankah banyak gadis seperti ini sekarang? Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan bekerja setiap hari? Bahkan jika kamu bisa menghasilkan 10.000 atau 18.000 yuan sebulan. Pernahkah kamu memikirkan, kapan kamu bisa menabung cukup
Berapa uang yang aku butuhkan untuk membeli rumah di Beijing? Kamu bisa menahannya? Benar-benar berakar di Beijing. Berdiri tegak. Jadi apa yang harus dilakukan? Hei poin ini. Kami orang Beijing punya banyak keuntungan. Ambil contoh aku. Aku punya 2 rumah. Ada yang besar. Aku siap untuk menyewakannya. Ada juga 1 set kecil. Tidak terlalu kecil. Sekitar 100 meter persegi. Hei, kamu masih tinggal di rumah bibimu. Ini bukan solusi jangka panjang untuk saat ini. Jika kamu mau, rumahku untuk kamu tinggali. Pinjamkan padamu. Kamu benar-benar dermawan. Oh, aku orang ini. Ini keadilan. Aku paling benci melihat orang lain dalam kesulitan. Ini membuatku melihat. Aku harus membantu. Maaf, aku tidak pernah menerima bantuan dari orang asing. Bagaimana kamu bisa bilang orang asing? Bukankah kita saling kenal? Dia datang. Hei Tai, jangan bakar tangannya. Hei dia. Hei ini. Letakkan di sana. Bibi, oh. Mangkuk sup. Kalian berdua terus berbicara. Mengapa kamu tidak meninggalkan nomor teleponmu padaku? Aku akan menghubungimu nanti. Hahaha. Ayo ambil sup. Bibi aku. Ayo. Tolong baiklah. Ini untuk Bibi dulu. Bibi silakan minum dulu. Hei, kamu selalu memikirkan gadis cantik. Hahaha. Seperti itu aku akan menyajikannya untukmu. Duduk di situ, aku akan melakukannya sendiri. Bibi, aku di sini. Kamu duduk di situ, duduk di sini. Sudah cukup. Bibi sudah cukup. Terima kasih Bibi. Bagaimana rasanya ini? Telur asin ini enak. Kamu coba semuanya. Bagus untuk dicoba, haha. Hei Mama. Kamu dari mana saja? Macet. Kenapa kamu tidak cari jalan yang tidak macet? Tidak ada tempat di Beijing yang tidak macet. Mama. Cepatlah, oke. Kalau kamu pulang terlambat, kamu akan ketinggalan. Sudah terlambat, bukan masalah besar. Hei nak, kenapa kamu tidak tahu diri? Kamu bilang kamu tidak melihat. Jangan janji padaku. Kamu janji tapi tidak pulang. Kamu membuatku kesulitan. Mereka sudah di sini lebih dari 2 jam. Aku sudah menunggumu apa? Babi kecap itu. Masakan hari ini enak. Kalau kamu tidak pulang, kamu tidak bisa makan. Haha, kalau kamu tidak mau makan ya jangan makan. Aku tidak lapar juga. Hahaha, UPS. Haha, hampir selesai. Biar aku lihat. Bagaimana? Aku akan mencobanya untuk melihat apakah kurang sedikit. Rasanya enak. Hei, mataku sepertinya agak kabur. Aku tambahkan sedikit merica. Maaf. Kasih makan plum. Kamu di rumah. Oh begitu, aku bilang kamu dengar. Nah kamu lihat Xiao King kan? Itu kencan butamu. Jika kamu melihatnya, kamu harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Begitu dia pergi, kirim aku pesan. Aku akan pulang lagi. Apa kamu dengar itu? Oke, tidak masalah. Oke, gitu aja. Tweedo. Dia yang masuk. Rumah menerima panggilan. Hahaha. Makan lebih banyak sayuran. Kenapa? Pakin itu. Kamu baru saja bilang aku bisa tinggal di rumahmu kan? Aku agak malu pada awalnya. Tapi aku pikir-pikir lagi. Aku tidak bisa menolak kebaikanmu. Benar-benar, dan aku tidak bisa meminta lebih. Aku sudah memutuskan. Aku akan segera mengemas barang-barangku. Aku akan ikut denganmu. Aku akan memberitahu bibiku. Tidak akan tinggal bersamanya lagi. Hei, tidak. Oh, makan cepat-cepat. Oh, anak ini. Jangan khawatir. Bibi? Aku di sini. Ada sesuatu yang mendesak. Aku lupa hari ini. Sekarang aku harus buru-buru kembali untuk menanganinya. Lihat tidak kok, itu tidak akan berhasil, mereka semua sudah dalam perjalanan. Kembali. Bibi, dengarkan aku. Aku akan dalam beberapa hari. Aku akan secara pribadi mengadakan jamuan besar untukmu dan Xiao Ke. Dan Nona Shen. Mari kita lakukan bersama. Makan besar. Oke, aku akan menebusnya.
Oke, itu akan berhasil. Ini tidak pantas. Tidak lama lagi, kamu juga harus menyelesaikan makanmu. Ini mendesak. Tante benar-benar Oke, punya. aku akan lakukannya. Oke duluan. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Kamu bilang kamu. Kenapa kamu pergi tanpa makan? Apa yang begitu mendesak? Apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa tiba-tiba Tante tidak melihat ada yang salah dengan anak itu? Xiao Qiansu. Li merasa seperti mata menatap lurus ke depan. Lihat kamu hanya sedikit mesum. Apakah ini benar atau salah? Masih berbohong padamu. Ya Tuhan, tidak heran Xiao kebilang waktu itu. Berkedip saat pertama kali bertemu dengannya. Lampu hijau berpasangan. Kamu juga melepaskan. Standar mesum. Ya Tuhan. Jadi apa yang dia katakan tadi? Baru saja. Oh maaf mengatakannya. Ya Tuhan. Orang ini dan ayahnya sangat jujur. Ayahnya sangat jujur. Orang ini dan ayahnya sangat jujur. Dia telah berubah selama bertahun-tahun. Ternyata dia anak yang baik. Apa yang baik, Bu? Dunia berubah Aku sangat cepat. Punya sikap buruk hari itu. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Oh, aku ingin mengundangmu melihat balet. Ini juga untuk menciptakan suasana yang baik. Meminta maaf padamu. Aku tidak menyangka kamu sibuk dengan pekerjaan. Hasilnya adalah kesalahan di atas kesalahan. Aku tidak menganggapnya serius. Haha, dia bilang dia tidak Kamu menganggapnya belum serius. Menjawab telepon selama 3 hari. Aku tidak suka orang seperti ini. Bilang satu hal dan maksud yang lain. Bukankah mantan pacarmu sering mengabaikan panggilanmu? Jadi kamu akhirnya tidak tahan dan putus dengannya. Aku pikir kamu sudah bersabar. Siapa yang akan pergi ke sekolah di lantai bawah asrama perempuan? 1 kali perhentian sama dengan 1 minggu. Siapa orang itu? Apakah kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini? Lebih dari yang aku tahu. Samuel perempuan di sekolah ini tahu. Dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Dari jurusan bahasa Cina sampai jurusan teknik mesin. Perempuan siapa yang tidak tahu? Kamu adalah pria paling tampan dan tergila-gila di sekolah kita. Kenapa terdengar seperti menghina? Hei, kamu ingin mengikutinya ya? Bagaimanapun permintaan maafmu kali ini tidak sesungguh waktu itu. Berbusa-busa. Bukankah Presiden Zheng sudah meminta maaf secara formal padamu? Maaf, ini semua salahku. Aku pikir begitu. Kita biasanya sudah saling kenal. Jadi saat kita bicara tidak ada masalah besar. Kamu malu di depan bawahanmu. Itu seharusnya tidak terjadi. Aku benar-benar merasa itu keterlaluan. Itu benar-benar salah. Cukup menyesal saja. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Bekerja keras. Berkomunikasi lebih banyak dengan klien. Kurang ekspresi diri yang berlebihan. Cukup tahu cara menghargainya. Kesempatan ini sulit didapat. Jangan bertindak impulsif. Aku hampir kehilangan nyawa. Aku tahu betapa sulitnya mendapatkannya. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Apa yang terjadi? Cepat katakan padaku. Oh, aku bilang itu. Kamu baru saja mendengarkan. Jangan sembunyikan diriku. Sekarang di lingkaran periklanan. Tapi ada kabar tentang aksi heroik seseorang. Untuk menandatangani sebuah pesanan. Aku minum 6 botol Jin Liu Fu berturut-turut. UPS itu tidak benar. Aku pikir 10 botol. Kenapa kamu tidak bilang 100 botol? Begitulah rumor dimulai. Sebenarnya aku minum 2 botol. Setengah cangkir terakhir ditekan oleh seseorang. Kenapa kamu tidak bilang waktu itu? Apa yang mau kamu sampaikan? Aku bisa bantu kamu cari cara lain. Sudah selesai. Apalagi yang bisa aku katakan? Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Lihat kamu masih sama seperti waktu sekolah dulu. Waktu aku masih sekolah. Lihat kamu malas-malasan. Bolos setiap hari. Asal kamu ikut ujian pasti juara satu jurusan. Asal kamu ikut ujian pasti juara satu kamu jenius. Semua cewek di sekolah mengagumi kamu. Baru kemudian aku sadar betapa kerasnya aku berusaha. Ceritain gimana kabarmu beberapa tahun terakhir. Maksudnya yang mana? Apalagi yang bisa aku tunjuk? Soal asmara. Bukan orang pertama yang kuanggap tidak cocok. Orang kedua tidak suka sama aku. Orang ketiga tidak ada yang saling suka. Putus dengan damai. Perusahaan sekarang semakin anggap saja perusahaan sebagai istri kamu. Kamu tahu, tidak ada pacar di sini. Yang lebih susah dilayani daripada dia. Kenapa kamu tidak tanya kabar aku? Bukannya kamu masih jomblo? Tanya dong, Itu. Kenapa tidak bilang kalau kamu cari orang Aku Amerika tidak tua? suka sama orang asing. Tidak nyaman pakai orang asing. Tidak, aku salah. Tidak bisa dipakai. Haha, orang asing. Tidak cocok. Tidak apa, kota Beijing kita penuh bakat muda. Bro, biar aku bantu carikan. Oke, terima kasih sebelumnya. Angkat telepon. Permisi. Oh iya. Aku akan kembali ke perusahaan untuk mendesainnya. Akan saya kirimkan segera setelah selesai. Tolong tunggu sebentar lagi. Saya ada urusan mendesak. Harus segera kembali. Oke, kamu bisa bayar. Bagaimana? Xiao Li memberikannya padamu. Tidak ada yang libur hari ini. Sebagai bos, saya tidak mengambil liburan. Staf belum istirahat. Ini. Mengganti mobil perusahaan.
Bos memberi jalan. Bagaimana dengan mobilmu sendiri? Kami adalah karyawan perusahaan otomotif. Tidak pantas mengendarai BMW. Ini juga merek sendiri. Kamu harus mengerti. Ayo coba mobil baru, oke? Bibi saya tidak mengatakan kamu. Lihat dengan jelas. Meskipun kamu tidak bisa menarik dan lihat dengan jelas. Jika Xiao benar-benar mengikuti orang seperti itu, kamu bilang ini tidak memasukkan Xiao ke dalam lubang api. Masih ingin menggoda saya. Hahaha. Sangat lucu. Oh, pengalaman hidup saya. Tidak pernah merindukan siapapun. Kali ini saya gagal. Aku beritahu kamu, jangan bilang dia. Aku mati, jangan khawatir dia datang. Hei, kamu di mana? Pergi ke toilet. Pergi. Hei, ayo pergi. Saya buru-buru kembali ke orang ini. Orang seperti ini terlalu tidak bisa diandalkan setelah dia pergi. Mama kamu memperkenalkan orang seperti ini padaku. Dia dan saya tidak berada di level yang sama. Lihat waktunya. Kamu tahu lalu lintas Beijing. Hari ini akhir pekan dan tidak ada batasan. Semua di jalan, penuh dengan mobil. Sangat macet sampai saya tidak tahan naik lagi. Bus. Nanti takut mengganggu urusan penting. Aku naik taksi saja. Harganya puluhan dolar. Perlu aku kasih uangnya ke kamu? Dasar kamu ini. Deng Xiao ketulis aja di sini. Enggak, kamu pikir aku mau macet? Bikin stres. Macet kalau aku punya sayap, udah lama aku terbang pulang. Kenapa aku cerita ini ke kamu? Kamu cuma ngomong-omong kosong ke aku. Kamu tidak jujur. Kalau kamu lakukan ini lagi, aku bakal balas. Kamu harus bawa kembali ke aku nanti. Dasar orang berantakan. Aku juga tidak melihatnya. Buku registrasi rumah ada di tanganku. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Mama, aku dengar kamu. Aku tidak akan bawa pulang. Enggak. Mama, kamu ambil Suka atau bawa tidak? atau Tolong tidak? bilang. Tarik ulur. Kamu seumur hidup. Aku tidak bisa merawat kamu sendirian, Mama. Yun Keni. Mulai sekarang, bisakah kamu lebih serius dengan Mama tentang ini? Aku bilang, hari ini kamu berhutang budi ke aku tahu. Kamu harus bayar hutang itu lain kali. Tahu tidak apa yang akan aku katakan lain kali? Mama, aku kembalikan sekarang. Baik, aku akan ganti rugi. Aku tidak akan bekerja mulai sekarang. Aku akan menunggu kamu buat janji dengan dia di rumah. Buat janji untuk dia. Aku akan menunggu di depan pintu. Kamu bikin aku marah lagi. Aku kadang bilang ke kamu, aku benar-benar ingin tampar kamu. Tapi aku tidak tega. Belum makan. Lapar sampai mati, Mama. Mama lagi ngapain? Tidak perlu. Orang seperti aku. Terlambat tidak tahu apa-apa dan membuat ibu marah. Orang seperti ini pantas mati kelaparan. Sudah makan belum? Belum, nanti aku kasih kamu sup. Ya ampun, Bu. Aku tidak bisa minum ini. Mau tidak mau kamu harus minum. Nutrisi untuk otakmu. Kalau tidak otakmu akan bingung. Bu, aku tidak minum sup. Minum susu dulu saja. Aku sudah kebanyakan makan di kantor. Kalau tidak bisa minum gulai duo saja kesukaanmu. Terima kasih ya. Hei, ada apa? Ada kabar baik. Kenapa terdengar seperti kabar buruk buatku? Itu kabar baik. Tidak mungkin tidak ada makan siang gratis. Benar-benar rezeki nomplok. Atau makanan paket. Aduh. Semakin aku dengar semakin merasa seperti dijebak. Semakin aku dengar semakin merasa seperti dijebak. Kalau ada waktu akhir pekan, kasih tahu aku saja. Aku kasih kejutan. Oh. Oke. Jangan ambil. Banyak sekali. Aku tidak bisa makan lagi. Ayo yang ini. Dagingnya gosong. Makan lebih banyak. Kamu harus makan lebih kamu banyak. Makan saja. Maaf tentang yang kemarin. Hei, tidak apa-apa. Aku masih merasa malu. Sebenarnya ingin membantu, tapi sibuk dan tidak bisa membantu. Jadi penonton saja. Tidak, terima kasih banyak. Aku mau bersulang untukmu. Kali ini mereka ingin berterima kasih padamu. Makanan khusus untukmu.
Aku sangat beruntung. Yo benar, Aku dengar dari Xiao Ke kalau kamu kerja di bidang periklanan. mereka itu elit sosial kan? Kami bekerja untuk para elit. Apakah pekerjaanmu benar-benar menyenangkan? Sangat membosankan. Iklan? Orang bilang ada banyak ide kreatif untuk iklan. Yaitu karena orang lain punya lebih banyak ide. Oh, aku tahu. Setiap hari berurusan dengan selebriti. Hei, ini berurusan dengan selebriti kan? Itu kelompok orang lain. Pekerjaan rendahan seperti kami bahkan tidak bisa mendekati. Kalian bisa saja menandatanganinya, oke. Boleh aku membuat salinannya? Bisakah kita tidak malu? Aku baru saja mengatakan itu. Ya Xiao Ke masih sering membicarakanmu padaku. Apa yang kamu ketahukan tentangku? Bilang bahwa kamu berpegang teguh pada idealmu, berani mencintai dan membenci. Tidak hanya ada pepatah, menepati janji, menepati janji khusus yang selalu menepati Kenapa janji. kamu begitu palsu? Kapan aku mengatakan itu pada seseorang? Kamu bisa mengarang wanita cantik saat melihatnya. Sebenarnya punya banyak masalah. Tidak punya kekurangan. Masalahnya adalah aku tidak berani mengakui kekuranganku. Itu tidak benar. Kenapa kamu tidak menatapku? Apa maksudmu? Siapa kamu? Hei, kamu mau tambah udang atau apa? Tidak terlalu banyak. Kalau begitu kalian makan dulu. Aku akan pergi dulu. Ya, aku ada urusan Kamu lain. tidak makan. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk berterima kasih pada Hai Chao. Pesanan soda de Bali. Aku akan pergi dulu. Tidak. Kenapa kamu harus memakannya hari ini? Aku tidak ingin menjadi bohlam lampu. Jalan macam apa ini? Pergi Kamu lebih baik hati-hati dan jalan lebih pelan. Hei, kamu sudah cukup melihat. Lukisan Shen ini terlihat lebih bagus di siang hari daripada malam hari. Siang hari daripada malam hari ini Aku terlihat lebih sangat bagus di siang hari daripada malam hari. menyukainya. Tentu saja. Ini sama seperti harem. Pendatang baru disambut. Jelas. Bagaimana kalau aku bantu kalian mencocokkan mereka? Dia bertanggung jawab. Ini benar-benar berhasil. Lagi pula aku tidak punya pacar. Menurutku ini bisa dipercaya. Nah, lihat dia. Aku baru saja patah hati. Hubungan ini hanya butuh seseorang menghiburmu. Orang lain yang bisa menghibur. Tampan, jujur, dan baik hati. Orang baik dan berkarakter. Apakah ini terlalu tepat? Oh, kalau aku ingat dengan benar. Ini mungkin pertama kalinya kamu memujiku secara formal. Tidak mungkin. Kamu begitu luar biasa. Aku tidak memujimu. Kamu tidak pernah memujiku. Sama sekali tidak mungkin. Benar-benar tidak. Kalau tidak, aku akan membeli surat pujian merah kecil. Tidak, aku tidak mau surat pujian dan bunga merah. Itu saja. Tolong beri aku spanduk. Di sana tertulis bahwa angin musim semi mengubah hati menjadi hujan. Atau yang itu. Pemandu dalam kegelapan. Itu saja. Jangan gunakan bahasa yang terlalu radikal. Berhenti saja di situ. Ini tidak cukup. Aku harus berdoa setiap malam sebelum tidur. Aku sedang bicara tentang berterima kasih padamu. Aku harus membalasmu dengan masa mudaku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Poin-poin penting harus diingat. Jangan buat suara terlalu keras. Berbicaralah denganku dengan hatimu. Saya bisa merasakannya dengan pasti. Aku bodoh sekali, kamu bisa mengatasi apa saja. Hei, kenapa kamu pergi? Bukankah udang itu enak? Bisakah kamu makan sedikit lagi dan selesaikan dulu makanan ini? Hei, aku senang. Apa kamu peduli? Aku nggak bisa bayar dendanya, hehe. Kenapa? Mengapa aku merasa bahwa Shenhua Enkart sebenarnya tidak bermaksud makan? Apa itu? Apa yang dia bisikan di telingamu saat dia pergi? Bilang kamu jelek. Bilang aku cantik. Bagaimana bisa kamu begitu tak tahu malu? Lalu aku akan membawanya pergi. Tolong jangan garami luka orang lain. Taburkan sedikit garam agar lebih baik. Hanya setelah merasakan sakitnya kamu bisa merenungkannya. Kenapa kamu begitu miskin? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tangan dan kakinya panjang, mirip Avatar. Hahaha, kamu yang bilang itu. Mengapa terdengar seperti anggur asam? Oke, aku akan menyesuaikan sikapku. Oke, aku akan memperbaiki sikapku. Sebenarnya aku tidak melihat mereka. Aku punya seseorang yang aku sukai. Siapa yang begitu tidak beruntung? Sebenarnya aku adalah orang yang sangat serius dalam hubungan. Hubungan. Tiba-tiba menyadari. Pria ini tidak bisa dipercaya begitu saja. Apa? Coba buka mulutmu. Apakah ini kepercayaan atau tidak? Kita butuh dua orang untuk berlatih agar tahu. Bagaimana cara berlatih? Bagaimana kamu ingin berlatih? Kamu bilang kita berlatih sendirian. Tapi tetap berpasangan. Berdua, kalau begitu ayo pergi ha.
Hei, apa kamu bodoh? Kamu berani berlatih denganku di levelmu sekarang. Bukankah aku pasangan latihanmu? Pasangan latihan juga Hahaha, harus seimbang. tidak. Bukan berarti aku tidak bisa terlalu bersemangat menunjukkan diriku. Kamu harus